Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, pada kesempatan kali ini di momen yang sangat sederhana ini saya berhasil mengundang Mas Abu Rizal. Beliaunya merupakan salah satu founder dari gerakan pendidikan ya di Kabupaten Sampang, dan juga beliaunya sekaligus menjadi santri. Tentu di sini yang akan kita sharekan, kita bagikan pada teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, terkait kiat-kiat sukses menjadi santri berprestasi baik di dalam negeri, lebih-lebih seorang santri bisa terbang sampai ke luar negeri. Bagaimana kiatnya, Mas? Iya. Untuk bisa menginspirasi para teman-teman santri. Menarik sih ketika berbicara tentang santri gitu. Santri itu adalah hal yang unik bagi saya gitu. Karena mungkin orang lain, orang luar memandang bahwa santri ini kolot gitu, hanya tahu tentang pendidikan atau lain sebagainya. Banyak yang mengatakan bahwa santri tabu gitu, Mas. Iya. Kayak cuman kaum bersarung, pelajarannya kitab, tidak mampu menjadi seseorang yang memang diharapkan oleh masyarakat, tidak mampu menjadi seseorang yang memang bisa dari berbagai sektor, berbagai kapasitas gitu. Menurutku itu salah total gitu pemikiran-pemikiran itu, karena saya memandang bahwa santri sekarang sudah mampu sih, kayak pernah jadi presiden seorang kayak seorang Gus Dur gitu. Iya betul ya, Mas. Seorang sekarang ada kayak Ma'ruf Amin yang memang mereka latar belakangnya pesantren. Tentu kalau berbicara kiat-kiat kenapa kok saya ini alhamdulillah sih mungkin berprestasi, iya sih, meskipun tidak terlalu banyak, apalagi alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah untuk saya bisa belajar di luar negeri meskipun hanya beberapa hari atau hanya 1 minggu, tapi itu merupakan anugerah yang luar biasa. Tentu yang saya pegang, yang menjadi prinsip itu, Mas, tentu I know to my ability. Saya tahu dengan kapasitas saya. Bukan saya tidak hanya belajar tentang dunia literasi kitab, tapi saya belajar tentang dunia umum yang memang ini mampu, yang mana dunia ini mampu untuk menyaingi seseorang yang memang sekolah di General Education pendidikan umum. Ketika bersaing, tentu ini menjadi salah satu hal itu. Maka belajar adalah menjadi kunci utama bagi saya. Tapi bukan hanya belajar satu arah yang hanya belajar tentang kitab, tapi saya mempelajari semuanya. Meskipun kadang di pesantren tidak terlalu dikonsentrasikan pendidikan umum, tapi belajar otodidak, why not gitu, kenapa tidak? Tentu ini menjadi satu basic, satu fondasi bagi saya untuk saya mampu bersaing dengan mereka. Mungkin itu kiat awal yang memang harus saya lakukan gitu. Ini yang saya ketahui dari Mas Rizal ini, beliau aktivis. Beliau tidak hanya nyantri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sampang. Beliaunya juga aktif menjadi mahasiswa, dan itu pun juga aktif di beberapa kegiatan organisasi kampus. Bagaimana cara menyimbangkan, Mas? Paginya menjadi santri, sorenya menjadi mahasiswa kayak gitu. Tentu ini yang menjadi pertanyaan besar dari dulu, Pak, gitu. Maksudnya banyak yang bertanya, bahkan dosenku bertanya gitu, Rizal kok bisa gitu jadi santri, bisa jadi mahasiswa, bisa aktif di berbagai kegiatan kepemudaan, sampai bangun rumah desa hebat. Saya memang tentu saya dilahirkan, ditempa dan diajari bagaimana menjadi seorang manusia yang tangguh mungkin di pesantren sih gitu. Karena saya lahir di pondok pesantren, besar juga belajar di pondok pesantren Miftahul Tulab Bidangan, teman-teman silahkan. Miftahul Tulab Bidangan, terima kasih yang telah memberikan ilmu. Di sana saya belajar, waktu di sana mungkin regulasinya tidak sama dengan ini, Mas. Regulasinya itu tidak sama dengan aturan-aturan pesantren lainnya. Kalau pondok saya itu tentu dunia agama itu mungkin lebih diutamakan gitu. Makanya kalau mungkin pesantren lain mungkin ketika lulus SD atau lulus MI dari madrasah mana, ketika pindah ke pondok lain, otomatis ketika lulus SD otomatis ke MTS kan. Iya, lanjut ya. Tapi kalau pesantrenku tidak gitu. Kerennya di sini loh. Pesantrenku tidak gitu. Tapi di sini itu kalau memang nanti itu
kapasitas agamanya masih rendah gitu, kapasitas tentang baca kitab, tulis menulis dan lain sebagainya, nahwu sorofnya, jika memang kapasitas itu masih rendah, otomatis tidak bisa ketika lulus SD langsung ke MTS gitu, karena menurutnya tidak bisa untuk menyeimbangi gitu, mungkin secara otaknya mungkin tidak mampu gitu. Iya. Karena kitab itu lebih sulit menurutku gitu, maka Jadi saya harus seleksi. prioritas ilmu agama ya. Iya, tetap prioritas agama, tapi tidak menyampingkan dunia umum juga di sana juga ada bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, kursus literasi bahasa Indonesia dan Menulis, sebagainya. jurnalistik dan sebagainya. Iya, tentu itu. Ya. Terus lagi teman-teman santri mungkin Mas ini kesulitan ataupun kurang open minded ketika dia sudah nyalap. Ya kadang kebanyakan kan seperti ini. Ketika sudah nyantri di salap, kemudian tidak ada pelajaran ilmu umumnya sama sekali, kemudian tidak mau open minded istilahnya, terbuka terhadap ilmu umum. Ini sebenarnya masalahnya apa? Faktor yang mempengaruhi mereka kemudian hanya mempertahankan salafnya saja, kemudian tidak merubah. Padahal perubahan sekarang ini luar biasa di luar. Kalau kita tidak cermat membaca perubahan itu, tentu kita tidak bisa menyeimbangi. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu kemudian yang merasuk seperti sekarang yang sudah banyak di media sosial yang mempengaruhi pengguna media sosial sendiri. Dan di sana dalam catatan saya, Islamnya masih perlu dipertanyakan. Mereka-mereka yang tidak pernah nyantri, tidak pernah berada di pesantren itu belajar membicarakan agama dan lain sebagainya. Betul. Kadang kan santri itu merasa bahwa wis lah kalau jadi santri ya wis belajar hanya ini gitu, belajar kitab kuning, belajar tentang ilmu agama. Iya, itu merupakan faktor kewajiban gitu Mas gitu. Tapi sekarang dunia itu mungkin sudah kian pesat kan gitu. Zamannya sudah berubah, apalagi yang dikenal dengan 4.0 gitu, sudah mungkin dunia digital semua. Santri harus melek hal itu kata saya. Santri harus tahu hal itu. Maka keseimbangan itu butuh gitu. Maka hal itu kata saya, santri bukan hanya fokus terhadap tentang dunia agama, tapi dunia umum juga harus dipelajari, tapi tidak boleh menyampingkan ilmu agama. Tapi bagaimana kedua-duanya ini mampu beriringan, berjalan dengan baik gitu Mas. Maka orang yang masih mengatakan, oh sekarang ya wis lah ketika santri wis belajar agama terus gitu. Takutnya mereka kalau dia masih nanti stay di pondok selama bertahun-tahun gitu. Dia masih saya mengatakan masih bagus jalannya gitu. Tapi takutnya nanti ketika dia keluar, dia akan merasa duniaku kok sempit gitu. Duniaku tidak selebar mereka. Tapi kesalahannya bukan pada mereka, tapi kepada diri kita yang kadang tidak open mind gitu terhadap apa perkembangan hari ini gitu. Sekarang sudah dunia digital, maka santri tidak boleh hanya terpaku itu. Maka semua ilmu yang memang dibutuhkan hari ini memang harus gitu Mas, menurutku harus sama-sama memang harus kita raih gitu dan dipelajari secara total gitu. Jadi teman-teman santri harus banyak memiliki perspektif alternatif ya, pandangan-pandangan keluar yang lain yang memang berada keluar dari pandangan santri itu sendiri, seperti bisa terbuka terhadap perubahan ilmu-ilmu baru, perubahan yang ada di luar dan lain semacamnya. Harus sekiranya mampu membaca yang perubahan-perubahan yang semacam itu. Terus kaitannya lagi dengan tema pembahasan kita di sini kan, kiat menjadi santri prestasi. Sebenarnya kalau menurut pandangan Mas Abu Rizal ini, santri berprestasi itu seperti apa? Iya, bagiku sih santri berprestasi ini memang bagaimana santri itu mampu memberikan impact besar terhadap masyarakat bagi Mas. Karena prestasi itu bukan diukur kita juara 1, juara 2, juara 3. Memang itu menjadi salah satu bagian ukuran atau barometer. Tapi di sisi lain kata saya, di sisi lain itu bahwa banyak peran santri, banyak juga peran santri yang harus dilakukan di luar pesantren itu. Entah ketika selesai atau seseorang yang punya peluang ketika menjadi santri kalong gitu, santri kampongan bahasa Maduranya gitu. Tentu ini menjadi peluang besar bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang lain, memberikan impact besar kepada orang lain gitu. Salah satu contohnya gitu Mas, kalau saya kan karena basic saya juga belajar bahasa Inggris di pesantren gitu, otomatis saya juga punya kesempatan menjadi santri kampung. Tentu ini menjadi momentum bagi saya gitu.
momentum bagi saya untuk membuka program kursus gratis bahasa Inggris Mas gitu, membuka atau mendirikan sebuah rumah desa hebat, bagaimana di kampung atau di desa itu anak-anaknya yang memang tidak mondok gitu mampu disatukan dalam satu wadah itu gitu. Itu mungkin menjadi salah satu prestasi gitu. Makanya kata saya, prestasi itu bukan hanya diukur kita juara 1, 2, 3 di kelas atau ketika juara 1, 2, 3 di luar, tapi seberapa banyakkah kita bermanfaat terhadap orang lain. Apa yang kita punya, potensi apa yang kita miliki, tentu kita harus aplikasikan terhadap masyarakat. Karena di situ ada nilai plusnya dari masyarakat, bahwa santri bukan hanya berperan pada satu titik, yaitu tentang agama, tapi santri itu kata saya multi talent gitu Mas. Multi, sudah packagingnya sudah baik semua gitu kata saya. Mulai agama, ilmu bahasa, ilmu sastra, juru tulis dan lain sebagainya. Mungkin santri sudah packaging, sudah paket komplit bagi saya gitu. Jadi prestasi itu menjadi acuan penting bagi seorang santri. Jadi ukurannya bukan ranking, bukan karena pernah mendapatkan lomba ini dan lomba itu, tapi seberapa besar andil mereka ketika berada di masyarakat, seberapa besar kontribusi mereka ketika berada di masyarakat. Tentu ini Mas, lagi mungkin kesulitan santri ketika berada di masyarakat. Bagaimana kemudian cara mudah untuk bisa mengaktualisasikan potensi yang ada di dalam dirinya. Kan kadang malu-malu. Mereka punya potensi tapi diam saja, hanya tawadhu saja. Padahal kalau di pondok dulu, kalau di pondok pesen guru-guru kami itu kan santri itu kepanjangan tangan daripada kiai. Artinya ketika pulang ke rumahnya, ke kampungnya, mereka diharapkan juga bisa berkontribusi, juga bisa menjadi mundirul kaum, jadi pengingat pada kaumnya. Itu mungkin ini kan berangkat dari pengalaman sambian bisa dibagi ketika berada di pesantren dan juga ketika berada di rumah, memberikan kontribusi kemampuan potensi yang sudah dimiliki kepada orang lain. Iya, maksudnya bagi saya sih gitu, pesantren itu memang menjadi ladang produksi bagi saya Mas. Maksudnya ketika ditempatkan dimanapun gitu, tetap mampu menjadi satu aset yang berharga bagi masyarakat gitu. Tetap mengedepankan, tetap menjadi satu aspek terpenting yaitu akhlak. Tapi di sisi lain gitu, kita tetap mencari potensi yang apa yang kita punya gitu. Potensi kita, setiap orang setiap santri tentu mempunyai potensi yang berbeda-beda gitu. Seperti contoh saya bahasa Inggris, mungkin Mas baca kitabnya baik gitu. Ada teman saya yang juga jago bahasa Arab, tentu potensinya berbeda-beda gitu. Tapi terkadang kendala besar itu Mas, kendala besarnya terkadang kita malu atau tidak percaya diri, atau kita takut keliru terhadap masyarakat. Padahal hal itu baik gitu. Padahal itu baik gitu. Kenapa mereka merasa takut gitu? Tapi itu menjadi sebuah catatan besar hari ini bagi pemuda khususnya dan juga bagi santri, untuk bagaimana apa yang kita punya mampu kita berikan gitu, untuk kita sumbangkan sebagai investasi akhirat gitu. Investasi akhirat apa yang kita punya. Saya buka kursus bahasa Inggris karena potensi saya ada di bahasa Inggris Mas gitu. Yang memang awalnya mungkin sebagian besar dari masyarakat menganggap Demah Rizal gitu, seorang santri gitu yang mungkin tekunnya cuman kitab gitu, cuman tekunnya baca kitab kuning gitu. Mau mengajar bahasa Inggris. Moro-moro belajar bahasa Inggris. Kan secara mindset mungkin orang berkata seperti itu, tapi itu bukan menjadi sebuah challenge yang luar biasa bagi saya, bukan menjadi tantangan yang luar biasa. Tapi ini menjadi satu motivasi besar bagaimana gerakan ini mampu memberikan impact besar. Dan hari ini alhamdulillah sudah bertahan sampai 4 tahun dan orang di sekitar mampu menyekolahkan atau mampu mengursuskan anak-anaknya tanpa biaya kan gitu Mas. Ini menjadi salah satu proof, menjadi satu bukti pada mereka bahwa ini santri mampu dari berbagai lini gitu kata saya. Salah satunya ini yang saya buktikan. Jadi tidak harus mengajar kitab saja. Iya, apa yang kita punya gitu maksudnya kita berikan sebagai investasi pada masyarakat gitu. Jadi harus percaya diri, self confidence, percaya diri sehingga kemudian tidak ragu cara bagaimana mengaktualisasikan, mewujudkan potensi yang ada di dalam dirinya. Iya, karena saya yakin pasti ada sih potensi santri gitu. Setiap santri pasti memiliki potensi masing-masing. Cuma bagaimana kemudian dengan cara
kontribusikan potensi itu sehingga nanti bisa menjadi kompetensi keahlian tersendiri. Betul. Kayak Mas Rizalnya yang dikenal dengan ahli di dalam bahasa Inggris, sehingga kemudian bisa memberikan dampak yang positif. Artinya masyarakat sekitar merasakan manfaat belajar bahasa Inggris dari Mas Rizalnya. Terus ini juga masih yang berkaitan dengan santri ketika di lingkungan rumah sudah kita bahas. Sekarang ya ketika berada di dalam negeri. Sekarang ketika santri dihadapkan di luar negeri ataupun ketika santri punya cita-cita ingin ke luar negeri, ini yang penting di-sharing bagi teman-teman sekali. Betul. Karena pasti banyak. Saya pun sampai sekarang pengen sekali nyampe ke luar negeri itu. Iya. Ini bagaimana caranya agar juga bisa meniru jejak baik daripada Mas Rizal ini? Iya, alhamdulillah sih mungkin ini menjadi salah satu impian dulu belajar bahasa Inggris, belajar di luar negeri meskipun tidak panjang waktunya, meskipun hanya 1 minggu, cuman ini menjadi satu kesempatan yang luar biasa bagi saya, Mas, gitu. Tentu banyak orang yang menginginkan hal itu, tapi tidak bisa gitu kata saya. Tentu ini menjadi satu tantangan bagi santri hari ini. Kadang santri itu ketika melihat seleksi gitu, Mas, peluang, atau melihat peluang gitu, terkadang mereka merasa minder gitu. Tentu ketika ada satu event yang mana event yang mencakup internasional gitu, Mas, kadang orang tersebut atau santri tersebut merasa jangkok santreh gitu, kok tandi kemampuan ya, apalagi deki musona reng kota gitu, musona reng kota gitu, musona reng terpenter mahasiswa. Kadang merasa seperti itu, tapi itu gak boleh bagi santri, khususnya pada diri saya pribadi. Makanya saya setiap ada event, Mas, setiap ada event itu saya mencoba, meskipun dikatakan sering gagal saya juga ke luar negeri itu, sering gagal, tapi saya meyakini bahwa Allah akan memberikan 1000 cara gitu. Yang terpenting kita punya usaha. Apalagi pondasi saya bahasa Inggris, karena memang luar negeri itu mungkin salah satu persyaratan harus tahu bahasa Inggris gitu, atau punya sertifikat TOEFL gitu teman-teman gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang tahu bahasa Arab atau yang tidak bisa bahasa asing, tidak punya kesempatan, semuanya bisa gitu. Tapi seberapa besar kita mau usaha gitu. Sekarang sudah open mind harusnya. Ketika ada peluang gitu, ketika ada peluang tentang event berskala internasional, kita mencoba gitu, Mas. Kadang seperti itu, saya mencoba meskipun beberapa kali sering gagal gitu. Tapi suatu saat pasti gitu kata saya, pasti mungkin akan ada tiba saatnya kata saya akan terpilih gitu. Salah satunya yaitu kesempatan internasional leader gitu. Ya. Kita nanti lanjut di segmen yang kedua, Mas, untuk lebih mendalam lagi.